Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan yang telah banyak memberikan anugerah kepada kita semua. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan sehingga kita melaksanakan berbagai aktivitas yang bermanfaat, termasuk juga aktivitas perkuliahan yang insya Allah ini menjadi ruh dan semangat kita di dalam mengabdikan diri dari setiap keilmuan yang kita miliki untuk bangsa dan negeri ini. Teman-teman semua, perlu saya perkenalkan terlebih dahulu. Saya adalah Muhammad Zaini, dosen di Fakultas Pendidikan Ilmu Eksakta dan Keolahragaan, dan di program studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi di Perguruan Tinggi IKIP Budi Utomo Malang. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu mata kuliah, yang mata kuliah ini merupakan mata kuliah binaan saya sendiri di program ECKR sebagai mata kuliah umum yang bersifat wajib. Mata kuliah ini memiliki beban hanya 2 SKS dan menjadi mata kuliah yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa. Kemudian sebelum lebih jauh saya ingin menyampaikan tentang pokok-pokok bahasan dari mata kuliah ini. Ingin saya sampaikan terlebih dahulu tentang bagaimana sesungguhnya mata kuliah ini. Mata kuliah pengembangan kurikulum pada semester ini, yakni atau pada program studi ini, yakni merupakan mata kuliah institusi pada program S1, program studi pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi dengan status mata kuliah wajib. Mata kuliah ini membahas tentang pengembangan kurikulum secara khusus berkaitan dengan K13 edisi revisi yang dimulai dari pemahaman tentang sejarah pengembangan kurikulum dari sejak awal hingga yang terbaru, kemudian peraturan-peraturan menteri yang terkait dengan K13 edisi revisi, kemudian juga membahas tentang standar proses, standar penilaian, standar isi, program tahunan, program semester, silabus, dan RPP. Melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa memiliki satu kemampuan, ya, sehingga mahasiswa tidak hanya sekedar skill tapi juga wawasan. Mahasiswa memiliki skill yang mumpuni, mampu memahami hakikat dan konsep dari pengembangan kurikulum, mampu mengembangkan kurikulum, kemudian mengaplikasikannya dalam proses pembelajaran dan menjadi guru yang diharapkan nanti menjadi sosok pengajar yang profesional. Kemudian terkait dengan capaian-capaian yang ingin kita peroleh dari mata kuliah ini, bahwa dengan mata kuliah ini harapannya adalah mahasiswa bisa menjelaskan sejarah pengembangan kurikulum, kemudian mahasiswa bisa menjelaskan peraturan menteri terkait K13 edisi revisi yang 2020. Kemudian mahasiswa juga bisa mengidentifikasi perbedaan cara belajar siswa aktif KTSP dan K13 edisi revisi. Kemudian mahasiswa bisa menguraikan standar kompetensi lulusan pada materi pembelajaran penjas. Kemudian mahasiswa menjelaskan standar proses pada materi pembelajaran penjas. Kemudian mahasiswa bisa menjelaskan standar penilaian pada materi pembelajaran penjas, menjelaskan standar isi pada materi pembelajaran penjas, serta merinci dimensi pengetahuan kognitif, psikomotorik, afektif pada materi pembelajaran penjas, kemudian menjelaskan pembelajaran saintifik dan learning by doing, kemudian juga bisa
tidak hanya sekedar menjelaskan program tahunan, tapi juga bisa menyusun program tahunan, juga bisa menyusun program semester dan merancang RPP satu lembar di materi pembelajaran PENJAS. Hadirin, teman-teman semuanya yang dapat menyimak dari apa yang saya jelaskan pada kesempatan hari ini. Adapun pokok-pokok bahasan yang tentu akan menjadi kajian utama di dalam penyajian mata kuliah pengembangan kurikulum ini, yakni yang pertama, mahasiswa akan diajak pada cara dan pemahaman tentang bagaimana sesungguhnya pengembangan kurikulum itu dijelaskan, dilakukan, dan kemudian menjadi satu kebijakan pengembangan kurikulum. Maka dalam hal ini, mahasiswa akan tersajikan dengan pemahaman tentang konsep kurikulum, mulai dari pengertian, kemudian kedudukan kurikulum, kemudian pengembangan fungsi dan peran kurikulum, hingga pada sejarah pengembangan kurikulum secara bertahap dari periode ke periode berikutnya. Pada bagian berikutnya, mahasiswa juga akan diajak untuk memahami tentang peraturan-peraturan menteri yang terkait dengan K13 edisi revisi. Ini menjadi sangat penting karena mahasiswa memang sangat membutuhkan hal tersebut, mengingat mereka juga akan menjadi seorang guru yang diharapkan menguasai hal-hal terkait dengan konsep pengembangan kurikulum. Kemudian terkait dengan pokok berikutnya, yakni pokok bahasan berikutnya, yakni menjelaskan tentang kurikulum cara belajar siswa aktif. Itu juga akan dikaitkan dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan sampai pada penjelasan tentang kurikulum 2013, sehingga memungkinkan ada sinergi antara kurikulum lama kemudian sinerginya dengan kurikulum baru dan yang direvisi atau yang terbaru. Kemudian juga pada pokok berikutnya akan menguraikan tentang standar kompetensi lulusan pada materi pembelajaran PENJAS. Menjelaskan standar proses pada materi pembelajaran pendidikan jasmani, kemudian menjelaskan standar penilaian pada materi pembelajaran PENJAS. Begitu juga menjelaskan standar isi pada materi pembelajaran PENJAS. Begitu juga menjelaskan tentang dimensi pengetahuan kognitif, psikomotorik, afektif pada pembelajaran pendidikan jasmani ini. Mengapa selalu dikaitkan dengan pendidikan jasmani? Tentu ini adalah program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi, sehingga kemudian mata kuliah ini memiliki relevansi yang sangat kuat terkait dengan pilihan jurusan yang ada pada jurusan ini. Kemudian pada pokok berikutnya juga akan dibahas tentang pembelajaran saintifik dan learning by doing. Dan ini mengarahkan pada proses pembelajaran di kelas, baik itu daring ataupun luring, sehingga memungkinkan pemahaman mahasiswa semakin meningkat karena dikaitkan dengan sains dan ilmu pengetahuan yang lainnya, serta segala hal yang terkait dengan hal ini, dan disinergikan dengan praktik-praktik khususnya tentang bagaimana menyusun sebuah kurikulum yang kemudian dikembangkan dan bersandar kepada kurikulum yang sudah dibuat oleh pemerintah. Kemudian ada program tahunan sebagai pokok bahasan berikutnya. Kemudian ada program semester sampai pada praktik bagaimana merancang RPP satu lembar, kemudian bagaimana merancang RPP satu lembar, sebagai satu bentuk penguatan sehingga memungkinkan
mata kuliah pengembangan kurikulum ini betul-betul mampu menjadi bagian yang akan dikuasai oleh mahasiswa hingga sampai pada titik akhir perkuliahannya nanti. Kemudian terkait dengan tugas-tugas yang juga menjadi bagian dari aktivitas mahasiswa melalui perkuliahan ini. Yang pertama, mahasiswa akan diberikan satu kewajiban tugas, yakni membuat makalah, kemudian PPT dipresentasikan, dan hendaknya dan memungkinkan nanti mahasiswa akan diarahkan untuk mengumpulkannya dan kemudian mempresentasikannya. Kemudian tugas berikutnya, mahasiswa juga akan diarahkan kepada upaya-upaya analisa terhadap jurnal, dan ini akan membantu cara pandang mahasiswa di dalam menguasai berbagai macam keilmuan dalam konteks segala hal yang terkait dengan pengembangan kurikulum dan akan menambah wawasan mahasiswa. Kemudian ada tugas-tugas proyek yang juga dilakukan secara berkelompok, dan ini akan juga semakin meningkatkan skill mahasiswa itu sendiri. Kemudian terkait dengan penilaian tugas, ya, ada tugas individu, ya. Tugas individu misalnya berupa resum materi dan analisa jurnal. Begitu juga ada tugas kelompok berupa kelompok yang melakukan satu tugas bersama dan kemudian membuat makalah bersama dan kemudian dipresentasikan bersama. Sedangkan yang terkait dengan pembobotan nilai, yakni analisis jurnal belajar resum materi misalnya, kemudian analisa jurnal, kemudian makalah kelompok, tugas kelompok, ya, tugas proyek, masing-masing mereka di dalam penyelesaian tugasnya mendapatkan nilai yang sama dan kemudian dibagi 4. Tentu tentang kekompakan dari setiap individu yang ada menjadi perhatian utama dosen, mengingat negara kita adalah negara beragam. Kampus kita, kampus ini adalah kampus yang menerima semua orang dari seluruh daerah-daerah yang ada di wilayah Nusantara, yang kultur, budaya, tata bahasa dan segala macamnya sangat beragam, sehingga diharapkan dengan pengelompokan ada solidaritas tanpa lagi memperhatikan perbedaan-perbedaan, tapi sudah berbicara tentang bagaimana membangun satu kebersamaan di dalam kelompok belajar itu. Hal ini sangat penting ditekankan, sangat saya tekankan, karena itu akan sangat membantu di dalam membangun generasi yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Kemudian penilaian akhir termasuk diantaranya adalah kehadiran, ya. Kemudian tugas-tugas, kemudian ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kemudian terkait dengan perencanaan monitoring dan umpan balik, ya. Monitoring ini diperlukan untuk menentukan pencapaian target pembelajaran dan untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran mata kuliah pengembangan kurikulum ini. Nah, proses monitoring dalam kegiatan pembelajaran ini dilakukan setiap pekan, ya, terutama untuk mengetahui apakah materi yang ditargetkan untuk didiskusikan dapat berjalan sesuai rencana. Kemudian monitoring terhadap dosen juga dilakukan pada saat ujian akhir semester dengan menggunakan kuesioner pada pusat penjaminan mutu internal ibu, dan itu yang menilai adalah mahasiswa. Sehingga ada sinergi antara penilaian terhadap mahasiswa dan juga sinergi terhadap penilaian dosen. Sehingga dosen pun juga bisa melakukan satu proses evaluasi diri terhadap hasil-hasil penilaian yang diberikan oleh mahasiswa kepada dosennya. Kemudian terkait dengan perencanaan evaluasi, ya.
Evaluasi terhadap hasil pembelajaran ini dapat dilihat dari hasil tugas mandiri dan tugas kelompok mahasiswa. Tugas presentasi dan kuis yang dilakukan secara berkala juga dilakukan, sehingga diharapkan penguasaan materi oleh mahasiswa dapat tercapai dengan baik. Tentu kuliah ini dianggap berhasil jika jumlah mahasiswa itu mendapatkan nilai A, B, dan C lebih dari 75% ya. Atau nilai D dan E kurang dari 10%. Untuk mengevaluasi proses pembelajaran, maka rangkuman dan monitoring kegiatan mingguan dapat dipelajari. Untuk selanjutnya diperlukan pemikiran tentang perbaikannya. Dan tentu dalam hal ini sangat terbuka peluang bagi mahasiswa untuk memperbaiki nilai-nilai itu sekiranya memang nilai itu tidak mencapai target minimal. Kemudian hambatan-hambatan yang ditemukan selama perkuliahan tentu akan terus kami catat. Jika memungkinkan, permasalahan tersebut harus langsung diatasi, tetapi jika tidak memungkinkan maka dapat dijadikan rekomendasi untuk perbaikan sistem perkuliahan di masa-masa yang akan datang. Dari sinilah kemudian saya mempraktikkan, mengupayakan, membelajarkan, dan selanjutnya dikerjasamakan bersama mahasiswa sehingga proses pembelajaran dari mata kuliah pengembangan kurikulum ini dapat berjalan dengan baik. Setelah ini kita akan mencoba untuk memberikan satu penyajian proses pembelajaran dari mata kuliah pengembangan kurikulum yang telah saya praktekkan di hari-hari sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua, kita lanjutkan dulu perkuliahan kita hari ini sebagai bentuk penguatan dari mata kuliah kemarin ya, minggu kemarin tentang kurikulum ya. Mata kuliah kita hari ini adalah pengembangan kurikulum. Yang jelas saran dari Pak Zen, pastikan bahwa sampean sebelum masuk kelas belajar dulu, baca dulu, sehingga ada pemahaman yang sama, pengetahuan yang sama di kelas ini, dan kita bisa saling berdiskusi, saling sharing antara satu dengan yang lain. Ya, tentang hakikat kurikulum, yakni seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Kita mengenal kurikulum kan sejak kita masih SD mungkin ya, atau mungkin SMP lah ya. Kalau SD kan mungkin tidak tahu tentang materi apa yang harus dipelajari. Yang penting gurunya memberikan, kita mendengar, menyimak, kemudian mulai memahami, dikasih PR, kemudian dikerjakan, tidak dikasih, ada yang belajar, ada yang tidak belajar gitu ya. Tapi ketika kita sudah sampai di SMP, mungkin sedikit banyak sudah mulai mengerti apa itu kurikulum, kita sudah mulai mengerti apa itu kurikulum, sampai pada perguruan tinggi kita belajar tentang pengembangan kurikulum ya. Pada kesempatan hari ini ingin mempertegas lagi bahwa kurikulum itu yakni seperangkat rencana. Artinya bahwa di dalam kurikulum itu ada sekian banyak rencana-rencana yang rencana itu semua ditujukan kepada satu upaya untuk mewujudkan satu tujuan pendidikan nasional. Ya. Tujuan pendidikan nasional itu selalu dimulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sampai yang terakhir bertanggung jawab dan demokratis. Panjang sekali tujuan pendidikan nasional itu. Maka berbicara tentang hakikat kurikulum, yakni seperangkat rencana dan pengaturan. Ada kata pengaturan di sini. Rencana itu dibutuhkan satu proses pengorganisasian. Satu proses pengorganisasian. Apa saja yang diorganisasikan, apa saja yang direncanakan, mulai dari isi, ya. Kemudian bahan, ya, bahan pelajaran. Kemudian juga cara yang digunakan, metode.
Itu semua pada akhirnya dijadikan sebagai sebuah pedoman penyelenggaraan pembelajaran, belajar mengajar. Artinya kalau sudah fix jadi semua disepakati antara stakeholder, kemudian guru, kemudian atau pendidik, wali murid, kemudian pengawas pendidikan, kepala sekolah, kemudian stakeholders yang terkait dengan users pendidikan itu bareng-bareng kalau sudah sepakat fix, baru kemudian itu dijadikan sebagai satu acuan pedoman penyelenggaraan. Dalam artian bahwa penyelenggaraan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran mengacu kepada apa yang sudah disepakati bersama itu. Sedangkan isi kurikulum yakni susunan dan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Ya. Nah, disinilah kemudian ketika kita bicara tentang isi, kemudian bahan, maka sesungguhnya tidak lepas dari apa yang menjadi sangat penting dipelajari oleh peserta didik, ya, sehingga memungkinkan wawasan secara kognitif, sikap, berlaku dalam 3 aspek kognitif, kognitif, afektif, dan psikomotorik itu sepenuhnya tercapai dan terpenuhi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ya. Kemudian hakikat kurikulum kita masuk ke bagaimana pandangan asal ya. Menurut Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 itu dikatakan pendidikan yakni usaha sadar dan terencana. Usaha sadar dan terencana. Usaha itu ya kita semua. Para penyelenggara pendidikan berusaha. Tentu secara sadar. Kemudian terencana. Ada satu proses tahapan yang sengaja direncanakan dengan sangat baik. Karena yang sedang kita persiapkan ini bukan anak binatang, bukan. Tapi anak manusia yang memiliki kemampuan berpikir, memiliki jiwa, akal. Dan karena itu pendidikan diatur sedemikian rupa. Untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, ya, jadi pendidikan itu usaha sadar, terencana dalam rangka mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Suasana belajar serta proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Ini kata kunci juga. Agar peserta didik secara aktif bisa mengembangkan potensi dirinya. Usaha sadar dan terencana itu mendorong setiap peserta didik agar bisa belajar dengan baik, agar bisa berada dalam suasana belajar yang baik, sehingga bisa peserta didik itu secara aktif mengembangkan potensinya. Karena potensi itu kalau kemudian tidak kita bantu dirangsang, potensi itu tidak akan tumbuh. Walaupun ada bagian-bagian tertentu, ada manusia tertentu yang tidak butuh dirangsang, kemudian potensinya tumbuh dengan sendirinya. Tapi kemudian ada manusia, peserta didik, yang masih membutuhkan rangsangan potensi, ya, rangsangan, sehingga potensi itu tumbuh. Ya. Lah, semestinya memang dipisahkan orang anak yang cerdas dengan anak yang tidak cerdas. Mestinya dipisahkan. Tetapi pada bagian tertentu pernyataan itu tidak benar. Kenapa kok tidak benar? Karena manusia itu dapat berkembang dengan baik apabila terjadi gesekan antara satu dengan yang lain. Yang pintar ketemu dengan yang kurang pintar, kemudian saling berdiskusi, saling berdialog. Ada upaya untuk membantu memberikan pemahaman, pembimbingan. Jadi pembimbingan tidak hanya berasal dari seorang guru kepada murid, tidak. Tetapi ada orang yang memang punya kemampuan, jenius, cerdas, bisa memberikan bantuan pemahaman kepada orang yang belum. Ya. Nah, sehingga potensi peserta didik itu dapat tumbuh, berkembang dengan baik, ya.
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, ya, kemudian memiliki pengendalian diri, memiliki kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta skill yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Itu dalam pandangan Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 tahun 2003. Jadi Undang-Undang Sosial Nomor 20 tahun 2003 Pasal 1. Itu disebutkan bahwa pendidikan itu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya. Aktif dalam artian kan setiap hari, bukan hanya setiap hari, setiap menit ke menit, setiap jam ke jam, ya. Kemudian dari pagi sampai siang, bahkan sampai sore kalau menggunakan full day school. Kemudian dari pekan pertama, dari Senin sampai Sabtu, ya, atau sampai Jumat, dari pekan ke pekan, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, dari periode ke periode, potensi itu terus diasah. Potensi itu terus diasah. Sehingga jadilah dia seorang manusia yang dewasa, yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Nah, kenapa kok kekuatan spiritual keagamaan dulu yang disebut di dalam definisi pendidikan ini? Nah, karena kekuatan spiritual keagamaan itu menjadi prioritas dari tujuan pendidikan nasional. Menjadi prioritas dari tujuan pendidikan nasional. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kan begitu di dalam tujuan pendidikan nasional. Di bagian di urutan yang pertama. Kemudian memiliki pengendalian diri, ya, memiliki kekuatan spiritual, kemudian memiliki pengendalian diri. Artinya bahwa proses pendidikan itu mampu melahirkan diri yang spiritualis. Nah, diri yang spiritualis artinya ngerti agama dan menghayati agama itu. Kemudian output pendidikan itu mampu memiliki pengendalian diri di dalam peserta didik, tidak mudah responsif, ya, tidak mudah reaktif, ya, tetapi melalui satu proses pemikiran cerdas, jenius, sehingga tidak mudah bertindak sporadis, tidak, ya, tapi memiliki pengendalian diri secara baik. Kemudian memiliki kepribadian yang baik, terbentuk kepribadiannya, kecerdasannya terasah, kemudian berakhlak mulia. Ini paling utama, ya, akhlak mulia ini. Karena akhlak mulia itu kan buah, ya. Buah dari proses-proses tadi. Kemudian skill yang diperlukan oleh peserta didik dan diperlukan oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Itu proses pendidikan. Itu definisi pendidikan yang sampai kepada output pendidikan. Kemudian di pasal 3 dikatakan bahwa pendidikan nasional itu berfungsi mengembangkan kemampuan, ya, kegunaan dari pendidikan nasional itu, yakni mengembangkan kemampuan membentuk watak, kemudian peradaban bangsa. Yang seperti apa peradaban bangsa itu? Tentunya bermartabat. Ya. Tujuannya adalah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tujuan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa. Ini sudah menjadi tujuan. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi apa yang disebutkan di dalam pemahaman sebagaimana yang disebutkan pada pasal 1 Undang-Undang Sesdiknas itu bersinergi di dalam pasal berikutnya, yakni pasal 3. Bersinergi di dalam pasal berikutnya, pasal yang ketiga, yakni disebutkan tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Pada tujuannya yakni beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab. Dilihat dari pasal 1 dan pasal 3 ini, luar biasa sesungguhnya. Mulai dari konstruk definisinya sampai pada fungsi dan tujuannya. Luar biasa. Artinya ketika ini betul-betul dapat diwujudkan dengan baik, betul-betul dapat diaplikasikan dengan baik, serta mampu melahirkan peserta didik yang unggulan, maka diyakini bangsa negara ini akan menjadi bangsa yang maju, negara yang maju. Gitu ya. Itu semua dijadikan sebagai acuan di dalam melakukan atau mengembangkan kurikulum. Dijadikan sebagai sebuah acuan. Artinya bahwa kurikulum itu mengacu kepada fungsi dan tujuan dari dilaksanakannya sebuah pendidikan. Ya. Kemudian kedudukan kurikulum dalam perspektif pendidikan, kurikulum merupakan satu rencana pendidikan yang memberikan pedoman dan pegangan tentang jenis, lingkup, urutan isi, serta proses pendidikan. Nah, dalam konteks pendidikan, kurikulum itu ya, disebutkan yakni sebuah rencana pendidikan, sebuah rencana proses pembelajaran, sebuah rencana proses pendidikan secara umum ya, yang memberikan pedoman serta pegangan tentang jenis, lingkup, urutan, isi, serta proses pendidikan. Artinya ketika kita bicara tentang kurikulum, maka di dalamnya juga ada pendidikan. Satu paket itu. Ketika kita bicara tentang pendidikan, maka pasti kita butuh kurikulum. Ketika kita bicara tentang pendidikan, juga bicara tentang proses pembelajaran. Itu bagian-bagian yang tidak bisa dipisahkan. Apa yang membedakan kurikulum dengan pembelajaran? Nah, penting ini ya. Kurikulum itu seperangkat rencana. Saya ulang lagi, berulang-ulang ini. Seperangkat rencana pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran. Ya. Serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Setahu kita, kalau kita yang sering kita dengar dari banyak orang ketika bicara tentang kurikulum selalu mengarah kepada mata pelajaran gitu ya. Padahal mata pelajaran itu hanya sebagiannya. Sesungguhnya ketika kita bicara tentang kurikulum, seluruh hal yang terkait dengan proses pendidikan secara luas. Seluruh hal, mulai dari rencananya, kemudian pengaturannya, isinya, bahannya, caranya atau metodenya, modelnya, tekniknya, gayanya, kemudian desainnya. Pada akhirnya itu semua dijadikan sebagai sebuah pedoman penyelenggaraan dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian, apa itu pembelajaran? Kita kan terakhir sebut belajar mengajar kan begitu ya. Apa itu pembelajaran? Satu kombinasi yang tersusun, ini lebih detail lagi nih. Satu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur kemanusiaan, material, fasilitas, perlengkapan,
prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi sangat detail dan sampai pada hal yang bersifat teknis. Ya. Teknik memahamkan, gitu ya. Sehingga ya ini dari saking pentingnya teknik memahamkan itu, karena banyak orang yang ngacor panjang lebar tapi kemudian tidak dapat diserap dengan baik oleh siswa kita. Itu persoalannya bisa gayanya yang perlu direvisi, dikoreksi, bisa tekniknya yang keliru, bisa desainnya yang keliru, kemudian bisa metodenya yang salah, atau mata pelajarannya yang salah ambil. Jangan-jangan anak mata kuliah pelajaran untuk mata kuliah di kampus kemudian diajarkan ke peserta didik. Makanya untuk bisa mencapai satu tujuan pembelajaran yang baik, yang benar, mudah diterima dengan baik, tentu sesuai dengan kapasitasnya. Sesuai dengan kapasitasnya. Memang semua model, semua metode, semua gaya, semua pendekatan itu bisa digunakan dan bisa dikolaborasi, bisa. Tetapi dalam proses kolaborasi harus mempertimbangkan bagian-bagian aspeknya, aspek-aspeknya ya. Termasuk pertimbangan metode ini cocok atau tidak untuk mata kuliah ini, untuk mata pelajaran ini. Kemudian gaya ini bisa enggak, atau model ini bisa enggak dipakai untuk mata pelajaran ini. Apa tujuannya mempertimbangkan itu? Tujuannya adalah dalam rangka efisiensi, efektivitas, sehingga siswa mudah paham, ya, mudah paham. Tentu itu tidak spontanitas, ya. Tentu tidak spontanitas. Makanya para guru didorong untuk melakukan PTK, ya. Halo semuanya. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Makanya guru didorong untuk melakukan PTK, penelitian tindakan kelas. Tujuannya apa? Agar dapat memastikan bahwa proses pengajaran yang berlangsung itu cocok menggunakan model, gaya, metode, sehingga dianalisa, kemudian dikalkulasi, kemudian disimpulkan, metode ini cocok untuk mata pelajaran apa, metode ini cocok untuk anak dengan kebutuhan ini, macam-macam. Ya, PTK itu kan cocok dilakukan untuk satu kebutuhan pembelajaran di kelas. Dengan PTK itu kemudian guru akan mengerti, oh ternyata kemarin-kemarin ini saya salah mengajar. Salahnya kenapa? Ternyata saya menggunakan metode itu tidak tepat. Lebih baik menggunakan metode ini. Hasilnya gimana? Hasilnya tingkat pemahaman siswa meningkat ketika menggunakan metode ini, kan begitu ya. Kalian kalau sudah skripsi nanti sebisa mungkin pakai PTK lah. Ya. Halo. Iya, Pak. Ya. Halo. Iya, Pak. Kalau skripsi nanti kan orientasi kalian menjadi seorang guru pendidik di kelas. Ya. Kalaupun menjadi seorang pelatih pemain itu kan bonus sebenarnya. Tetapi prioritasnya kan menjadi seorang guru. Maka sebisa mungkin di skripsi nanti pakai PTK. Tapi PTK yang beneran, bukan PTK-PTK-an. Kalau PTK-PTK-an copy paste kemudian jadi sarjana, sarjana abal-abal kan gitu ya. Ya. Sarjana. Ya artinya karena itu keilmuan terakhir ya yang serius lah ya. Sehingga nanti hasil keilmuan terakhir itu akan dipakai dalam pembelajaran di kelas. Ya selebihnya nanti ketika menjadi seorang guru ya rajin-rajinlah melakukan penelitian tindakan kelas. Ya. Baik, ya. Jadi pembelajaran itu kombinasi yang tersusun meliputi unsur, ya. Unsur yang dimaksudkan di sini adalah unsur kemanusiaan. Kemudian materi, fasilitas, ya. Unsur kemanusiaan itu pertimbangannya adalah peserta didik ini
di kelas ini kok sangar-sangar gitu ya. Tentu itu sangat berpengaruh dalam penggunaan metode. Di kelas ini anaknya kok sangar-sangar ya. Cocoknya pakai metode apa? Dialog lah, dialog. Oke, dialog sehingga kita seorang guru bisa memahami apa yang menjadi permasalahan siswa atau menggunakan problem solving, pemecahan masalah. Dikolaborasikan dengan metode dialog, diskusi, gitu. Atau menggunakan metode game, macam-macam ya. Nanti bisa dipelajari lah, banyak itu di buku atau di internet. Kemudian gabung kombinasi juga materi, kemudian fasilitas. Fasilitas itu terkait dengan media yang digunakan sehingga memudahkan dalam proses belajar. Kemudian perlengkapan dan prosedur ya. Tahapan-tahapan pembelajaran sehingga siswa lambat laun mengerti. Dan itu semua saling mempengaruhi antara unsur kemanusiaan, antara materi, fasilitas, perlengkapan, prosedur, sehingga memberikan pengaruh yang besar terhadap tujuan pembelajaran itu sendiri. Manusia terlibat dalam sistem pengajaran, terdiri dari siswa, guru, dan tenaga lainnya, misalnya tenaga laboratorium. Sekiranya memang dibutuhkan lab, ya sudah, menggunakan lab dalam rangka memudahkan proses pembelajaran. Kemudian material meliputi buku, papan tulis, kapur, fotografi, slide, dan film, audio, video, tape. Nah, video tape itu dulu, jadul sudah video tape itu. Video kaset ya, dulu itu. Sekarang sudah ada LCD, sudah ada layar lebar ya, bisa nonton, bahkan bisa bisa live streaming, bisa ya menggunakan. Jadi yang membedakan antara kurikulum dengan pembelajaran itu yakni kurikulum itu mencakup semua hal, mulai dari rencana pengaturan isi, kemudian bahan, kemudian cara yang digunakan, serta itu semua dijadikan sebagai pedomannya. Itu semua dijadikan sebagai pedoman. Sedangkan pembelajaran lebih spesifik kepada bagaimana peserta didik itu belajar ya, dengan memperhatikan sisi kemanusiaan peserta didik, kemudian materi, fasilitas, ya, perlengkapan, serta prosedur, dan itu semua memberikan pengaruh untuk tercapainya sebuah tujuan mengajar atau tujuan belajar mengajar. Kemudian berikutnya terkait dengan pola hubungan kurikulum dan pembelajaran. Nah, tadi kan perbedaannya ya. Sekarang pola hubungannya ya. Pembelajaran itu yakni penerapan kurikulum. Jadi ketika kita bicara tentang pembelajaran, maka sesungguhnya itu merupakan penerapan dari kurikulum. Dan pembelajaran itu sendiri merupakan kurikulum aktif ya, atau kurikulum eksis ya, atau aplikasi dari kurikulum. Jadi tidak bisa serta-merta seseorang melakukan satu proses pembelajaran, belajar mengajar tanpa disandarkan kepada pedoman kurikulum. Itu paradigma kita hari ini. Sedangkan dulu memang tidak pernah ada istilah pembelajaran kemudian kurikulum, tidak pernah ada dulu. Kurikulum itu ada dalam benak seorang guru. Kurikulum itu ada dalam mindset seorang guru. Besok saya ngajar ini, hafalan, caranya begini, pengaturannya begini, itu ada dalam cara berpikirnya guru. Itu dulu. Hari ini kurikulum itu tidak hanya ada pada ruang berpikir guru, tidak hanya ada pada apa yang dipikirkan oleh seorang guru, tapi kemudian dituangkan ke dalam sebuah konsep, dimasukkan ke dalam satu
dokumen yang pada akhirnya itu semua dijadikan sebagai sebuah pedoman bersama. Sehingga guru hari ini yang kita bicarakan, guru hari ini dalam sebuah proses belajar mengajar harus mengacu kepada kurikulum yang sudah ada. Ya. Hakikat pembelajaran diantaranya di sini adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk membelajarkan pembelajar. Ya, membelajarkan pembelajar. Siapa pembelajar itu? Pembelajar itu ya peserta didik bisa, kemudian guru juga bisa. Kenapa guru dan guru dan peserta didik digolongkan sebagai pembelajar ya? Ya karena kalau kita bersandar kepada cara pandangnya Paulo Freire selalu dijadikan sebagai kutipan dasar Pak Zen. Paulo Freire itu mengatakan bahwa proses pendidikan itu mencakup 3 hal. Pertama adalah pendidik, yang kedua peserta didik, yang ketiga adalah mata pelajaran atau yang disebut dengan ilmu pengetahuan. Jadi guru, murid atau peserta didik itu sebagai orang yang berada pada posisi yang sama. Sama-sama sebagai subjek, sama-sama sebagai pembelajar. Ya. Meskipun beda, kalau peserta didik belajar dalam rangka memperoleh pengetahuan dari materi yang dipelajari, sedangkan guru belajar dalam rangka dalam ruang yang sama itu ya, dalam satu ruangan itu. Kalau guru belajar dalam rangka bagaimana memahamkan peserta didik. Bahkan lebih dari itu, bisa saja seorang guru belajar dari apa yang disampaikan oleh peserta didik. Ya. Meskipun pada posisi yang sering terjadi, guru itu dianggap lebih tahu daripada murid. Tetapi seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu canggih, murid tidak terlalu banyak tergantung kepada guru hari ini. Karena seluruh mata pelajaran, seluruh pengetahuan itu sudah dapat diakses sendiri oleh peserta didik. Ya. Makanya paling cocok guru murid itu sama-sama disebut sebagai pembelajar. Ya, sama-sama sebagai pembelajar. Sedangkan objek belajarnya adalah ilmu pengetahuan. Nah, dari hasil penelitian yang pernah Pak Zen lakukan pada tahun 2015, 2017, 2018, ternyata Pak Zen temukan sesungguhnya tidak cukup hanya sekedar guru, murid, dan ilmu pengetahuan. Tidak cukup. Tapi kemudian ditambah dengan stakeholder. Itu hasil temuan Pak Zen pada penelitian tahun 2015, penelitian tahun 2017 ya, 17-18 ya. Apa keterkaitan stakeholder dalam satu proses pembelajaran itu? Dari praktek yang pernah Pak Zen uji cobakan, ya, ditemukan data bahwa ternyata keterlibatan stakeholders dalam satu proses pembelajaran di kelas itu cukup membantu, bahkan sangat membantu bagi peserta didik untuk semakin tampak percaya diri, semakin tampak semangat dalam belajar, bahkan stakeholders bisa berkontribusi dalam satu proses pembelajaran itu. Pertanyaannya, siapa stakeholders-nya? Dari penelitian yang Pak Zen lakukan, stakeholders itu adalah diwakili dari unsur wali murid. Dari unsur wali murid. Kalau begitu sama dong dengan anak-anak TK yang masih dibutuhkan pendampingan oleh bapak ibunya. Di satu sisi sama, tapi di satu sisi yang lain, ya, di satu sisi yang lain, wali murid peserta didik di tingkat SD
akan mampu berkontribusi, bahkan bisa berdiskusi dengan anaknya, dengan wali murid yang lain, atau dengan gurunya. Bahkan stakeholders yang diwakili oleh oleh wali murid itu bisa memberikan satu evaluasi terhadap pendidik. Karena bisa memberikan evaluasi terhadap pendidik, maka pengetahuan yang dijadikan sebagai sebuah objek itu bisa berkembang dengan lebih baik. Bisa berkembang dengan lebih baik. Dampak positifnya adalah peserta didik akan mampu meraup pengetahuan sebanyak-banyaknya. Dan itu berdampak sangat baik bagi luasnya wawasan peserta didik. Konsep itu kemudian Pak Zen beri nama trilogi plus 1. Nah, trilogi plus 1. Jadi trilogi plus 1 itu melibatkan pendidik, peserta didik, kemudian apa lagi? Ilmu pengetahuan, kemudian plus satunya itu adalah wali murid atau yang kemudian disebut dengan stakeholders pendidikan. Konsep trilogi plus 1 itu sudah Pak Zen patenkan di Kementerian Hukum dan HAM, ya, Kemenkumham, dan sudah dinyatakan bahwa saya pemegang konsep, ya, dinyatakan bahwa saya pemegang apa istilahnya dalam saya pemegang hak kekayaan intelektual, gitu ya. Saya pemegang hak kekayaan intelektual hingga, kalau nggak salah, hingga 1 abad setelah saya meninggal. Ya, hingga 1 abad setelah saya meninggal. Kalau nggak salah begitu dalam redaksi Kemenkumham itu. Ya. Nah, itulah pentingnya seorang pendidik, seorang dosen melakukan satu penelitian sehingga hasil penelitiannya dapat di-share ulang, dapat dijelaskan ulang, dapat dijadikan sebagai tambahan pemahaman, pengetahuan bagi peserta didiknya, yang dalam hal ini adalah mahasiswa. Ya, itu hakikat pembelajaran, ya. Yang kedua, hakikat pembelajaran itu adalah program pelajaran yang dirancang dan diimplementasikan sebagai sistem. Program pelajaran yang direncanakan dan diimplementasikan sebagai sistem. Kemudian yang ketiga, kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan pengalaman belajar kepada pembelajar. Kemudian kegiatan yang mengarahkan pembelajar ke arah pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian yang kelima, kegiatan yang melibatkan komponen-komponen tujuan, isi pelajaran, sistem penyajian, dan sistem evaluasi dalam realisasi pembelajaran. Jadi ketika bicara tentang kurikulum, sesungguhnya memiliki hubungan yang sangat erat dengan pembelajaran, sangat erat. Karena kedua hal ini memiliki hubungan yang sangat terikat, ketergantungan yang tinggi. Terjadinya satu proses pembelajaran bersandar kepada kebutuhannya terhadap kurikulum, karena kurikulum itu dijadikan sebagai sebuah pedoman. Ya. Kemudian hakikat pembelajaran sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, ya, barangkali penting untuk kita pahami tentang hakikat kurikulum. Tadi kan hakikat pembelajaran. Ya. Kemudian kita juga pahami tentang hakikat kurikulum. Kurikulum sebagai jalan memperoleh ijazah. Seringkali begitu. Kemudian yang kedua, kurikulum sebagai mata dan isi pelajaran. Kemudian yang ketiga, kurikulum sebagai rencana kegiatan pembelajaran. Yang keempat, kurikulum sebagai hasil belajar. Dan yang kelima, kurikulum sebagai pengalaman belajar. Jadi kalau belajar saja tanpa mengacu pada kurikulum, maka bisa saja kita tidak sampai pada level terakhir dengan gelar tertentu. Tidak bisa. Karena itu dengan diberlakukannya kurikulum, maka akan diketahui tingkat pemahamannya, tingkat ketercapaiannya,
standar kelulusannya. Ya. Kemudian yang kedua, kurikulum sebagai mata dan isi pelajaran. Di dalam kurikulum ada struktur mata pelajaran, ada bahan, ya, ada isi. Ya. Kemudian kurikulum sebagai rencana kegiatan pembelajaran. Nah, makanya rencana kegiatan pembelajaran itu semuanya tertuang di dalam kurikulum. Kemudian kurikulum sebagai pengalaman belajar. Nah, ketika terjadi satu proses pembelajaran, maka itulah yang kemudian disebut sebagai pengalaman pembelajaran atau pengalaman belajar. Nah, dari pertentangan dan membandingkan hakikat kurikulum dan pembelajaran, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dan kurikulum merupakan dua konsep yang tidak terpisahkan. Ada hubungan simbiosis. Ya. Satu dengan yang lain. Ya. Misalnya kita gambarkan, ya, seperti dua sisi koin uang logam, yang dua sisi ini tidak bisa dipisah antara satu dengan yang lain. Keduanya sama-sama terkait, terikat, ya. Yang sisi yang pertama adalah rancangan dan pengaturan belajar mengajar. Sisi yang berikutnya adalah pelaksanaan belajar mengajar dan penilaian hasil belajar. Sisi yang kiri ini, rancangan dan pengaturan belajar mengajar, adalah apa yang kita sebut dengan kurikulum. Sedangkan pelaksanaan belajar mengajar dan penilaian hasil belajar, itulah apa yang kita sebut dengan proses pembelajaran hingga sampai pada titik hasilnya, hingga pada hasil akhirnya. Nah, kemudian ya tentang komponen model pembelajaran efektif. Nah, apa saja komponennya? Komponennya adalah mulai dari tujuan pembelajaran. Ya. Sama seperti hanya kita sedang dalam satu proses perjalanan. Dalam satu proses belajar perjalanan itu, yang pertama harus kita pastikan adalah tujuannya. Ya, tujuannya. Kita mau kemana ini? Nah, mau ke alun-alun. Nah, jelas titik akhirnya di alun-alun. Sehingga kemudian kita tahu pasti kita lewat kanan atau lewat kiri. Kita lewat Kawi atau lewat Basuki Rahmat. Ya. Atau lewat mana ya? Lewat Polres gitu ya. Jalan apa di Polres itu? Ya, jadi tujuan yang paling utama harus diperhatikan. Baru setelah itu kemudian ada tindak lanjut. Ada langkah-langkah serius yang perlu dipersiapkan. Kemudian setelah itu strategi pembelajaran. Agar lebih cepat sampai ke tujuan itu, kita lewat mana? Kemudian kita menggunakan apa? Ada hambatan nggak di sana? Ada lampu merah terlalu banyak nggak di sana? Oh, ternyata yang lewat jalur kiri tidak ada lampu merah. Oh, lewat jalur kiri. Itu strategi pembelajaran, itu strategi namanya. Kemudian pengelolaan, bagaimana caranya kita mengelola kelas dengan baik agar tidak ramai, agar tidak gaduh, atau cara mencapai satu pemahaman yang lebih cepat dapat dipahami oleh peserta didik. Ya. Apakah dibutuhkan tim teaching, satu guru di depan, satu guru di belakang, atau tapi tim teaching rata-rata 2 saja ya, tidak pernah 3 atau 4, walaupun sah-sah saja kalau menggunakan 3 atau 4. Tetapi pemahaman kita tim teaching itu hanya 2. Ya. Tim teaching itu hanya 2. Depan, belakang ya. Atau kalau di ruang-ruang perkuliahan S3, biasanya tim teaching itu hanya di awal pertemuan 1 sampai ke 7. Kemudian di akhir
7 sampai ke 14 baru dosen kedua. Jadi dosen pertama itu 1 sampai 7 kali pertemuan, dosen kedua 8 sampai ke 14. Ya, 8 sampai 14 atau 8 sampai 16 gitu ya. Nah, itu terkait dengan pengelolaan kelas. Kemudian menyedia media dan sumber. Media apa yang digunakan, sumber referensi yang digunakan apa. Nah, artinya kalau kemudian kita ibaratkan dalam sebuah perjalanan, penumpang di dalam mobil itu agar tidak bosan mau diapakan, gitu ya. Mau diapakan. Duduk berjam-jam, mungkin agak susah gitu ya. Sehingga kemudian butuh dikelola dengan baik penumpang itu, medianya menggunakan apa agar tidak bosan dalam perjalanan. Makanya di bus-bus itu kemudian diberikan karaoke gitu ya. Sebenarnya kalau bus-bus barangkali ada bus yang lumayan mendidik, maka diputarlah apa namanya pengetahuan-pengetahuan terbaru yang mendidik atau game yang mendidik atau model-model game yang cenderung membawa suasana yang menyenangkan dan menambah pengetahuan. Itu media dan sumber yang kita gunakan. Setelah itu barulah kemudian kita ukur apakah sudah sampai di tujuan atau tidak. Ya. Apakah sudah sampai di tujuan atau tidak. Caranya gimana cara ngukur? Lewat evaluasi. Di evaluasi itu kemudian kita cek tujuannya adalah mampu memahami katakanlah mampu memahami proses pembelajaran dengan baik dari tahap 1 sampai tahap akhir. Itu sebagai satu tujuan. Ternyata dievaluasi, ternyata hanya mampu sampai pada tahap kelima, keenam ya. Sehingga standar ketentuan minimal itu penting diatur ya. Karena untuk mencapai pada angka 100 barangkali agak susah ya. Sehingga diaturlah standar ketentuan minimal. Standar ketentuan minimalnya adalah 65. Ternyata sudah 70. Bagus, sudah di luar di angka yang sudah maksimal itu, lumayan maksimal. Ada yang 80, ada yang 90. Bagus. Yang penting aman di angka 65. Di bawah itu baru kemudian ada proses remedi, kemudian pemantapan lagi. Bahkan jika memungkinkan ada siswa yang bermasalah secara psikis butuh butuh dikonseling ya. Kerjasama dengan dengan BK sehingga semuanya dapat kita pastikan bahwa peserta didik kita adalah peserta didik yang dapat merespon, dapat menyerap materi dengan baik sehingga mampu mencapai satu tujuan yang kita inginkan bersama, gitu ya.
Baik, teman-teman, barangkali ada hal yang ingin ditanyakan? Udah ada, Pak. Cukup mungkin? Ada? Cukup. Cukup ya? Iya Pak, udah mau maghrib Pak. Ya, baik, itu saja sementara yang dapat Pak Zen sampaikan. Jangan lupa belajar membaca. Nanti materi-materi yang Pak Zen sampaikan ini kan sebenarnya Siapa? ini kan sudah mestinya sudah mendekati di pertemuan yang ke-7 ini sudah ya. Mestinya ya. Betul ya? Betul. Betul. Sementara perkuliahan kita kan kadang ada ya kadang tidak efektif juga ya. Ya, maka sebagai pelengkap dari itu semua, Pak Zen coba share materi-materinya di @link, kalian pelajari, kalian pahami, kemudian kalian jadikan sebagai bahan diskusi ketika sudah mulai perkuliahan nanti atau pekan depan ya. Gitu ya? Ya Pak. Ya, Pak. Baik, sementara itu kelas A, B dan F silakan disiapkan presensinya. Dan insya Allah segera Pak Zen input ya. Mudah-mudahan sebelum minggu depan sudah Pak Zen input di @link. Baik, itu saja sementara yang dapat Pak Zen sampaikan. Semoga sedikit banyak bermanfaat, yang kurang mari kita tambah bareng-bareng dan jangan berhenti belajar, membaca dan memahami dari setiap apa yang kita pelajari di mata kuliah ini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak, terima kasih. Ya, sama-sama semua.